itu sedang melakukan tahapan rekapitulasi. Jadi fokusnya masih ke sana. Bahwa kemudian memang kalau kita lihat sekilas ya dari gambaran secara umum ya kurang lebih di bawah 70% secara nasional rata-rata. Meskipun rata-rata nasional biasanya kalau dalam konteks pilkada dibanding pilpres pileg atau pemilu nasional itu biasanya di bawah. Nah kalau ditanya apakah kurang ini itu nanti bagian dari evaluasi definitifnya itu akan ada mekanisme kami untuk melakukan evaluasi. Tapi apakah misalnya alasan lokasi TPS segala macam, sebenarnya ya itu mungkin akan jadi bagian-bagian dari evaluasi. Tapi secara prinsip gini, kalau di pemilu nasional lalu kan 800 ribuan TPS, 800 ribu lebih dengan jumlah maksimal pemilihnya kan 300 orang. Nah kalau sekarang di pilkada kan memang 600 orang sehingga ada pemampatan setengah dari jumlah yang ada. Tapi sebenarnya itu tidak akan terlalu berdampak ke soal TPS. Nah, apakah ada proses-proses sosialisasi yang kemudian dianggap kurang atau tidak? Saya pastikan meskipun itu dilakukan oleh provinsi dan kabupaten kota, tetapi skema terkait dengan penyebarluasan informasi, sosialisasi, sebagaimana praktik yang kemudian berlangsung di pemilu nasional lalu, itu juga diterapkan sama. Nah, bahkan ada keleluasaan di teman-teman provinsi dan kabupaten kota, karena dinamika di daerah kan antara yang satu dengan yang lain pasti berbeda-beda. Jadi ada banyak keleluasaan di sana. Nah, tapi apa alasan sebenarnya itu nanti kita menunggu proses evaluasinya. Tapi sebagai satu fakta, memang dari data-data yang tersedia memang di bawah 70%. Tapi tentu kalau di di zoom in masing-masing provinsi dan kabupaten kota kan bisa beda-beda. Ada juga yang provinsi sudah 81% gitu kan. Ada yang kemudian 77, ada yang memang 54, 50 itu masih ada. Tapi teman-teman tetap kami di KPU tetap belum bisa memutuskan berapa tingkat partisipasinya, meskipun sebagian data-data kan sudah ada kita kumpulkan, karena ini kan juga bagian dari proses yang nanti akan dihasilkan pada saat penetapan hasil melalui rapat pleno terbuka. Itu di situ. Jadi kalau misalnya apakah nanti akan jadi bagian evaluasi dan bagian evaluasinya sejauh mana, ya tentu nanti bagian evaluasi di penyelenggaraan kami, di jajaran penyelenggara kami. Misalnya gini, KPU RI sudah menyelesaikan evaluasi tahapan penyelenggaraan pemilu nasional, bahan evaluasinya sudah ada. Itu pasti akan jadi bagian dari kontribusi penting lembaga ini kepada pembentuk undang-undang nanti. Nah sekarang teman-teman kami di provinsi dan kabupaten kota sedang berproses untuk menyelesaikan tahapan pelaksanaan pilkada. Pasca itu tentu akan ada evaluasinya. Jadi harapannya nanti selesai pilkada itu nanti akan ada dua bahan evaluasi secara komprehensif. Yang satu memotret tahapan penyelenggaraan pemilu nasional dan kemudian yang kedua memotret tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Nah itu nanti jadi harapannya bisa jadi kontribusi penting. Dan nanti apakah bagaimana kemudian perubahan-perubahannya tentu itu diserahkan ke pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan pemerintah. Saya kira itu. Pak Rafi. Baik, kalau gitu urusan